Hai, video ini berisi ringkasan konsep dan formula untuk materi angka indeks serta soal dan jawaban UTS terdahulu. Jadi materi ini tidak memperkenalkan konsep baru dan tidak berpretensi untuk menjadi materi pengajaran pemahaman konsep. Saya Pribadi Stianto. Seperti biasanya, sebelum membahas soal, kita akan melakukan kaji ulang atas konsep dan formula yang digunakan pada topik angka indeks saat ini. Inilah daftar istilah atau formula yang akan disampaikan. Yang pertama, apa itu angka indeks? Angka indeks merupakan alat ukur bagi perubahan pada sebuah variabel. Bisa bersifat tunggal atau komposit atau variabel yang mempunyai sejumlah subvariabel yang dibandingkan dengan nilai pada waktu dasar atau standar nilai tertentu dan dinyatakan dalam persen. Perbandingan pada umumnya adalah terhadap waktu tertentu yang disebut sebagai waktu dasar. Namun, perbandingan dapat pula dilakukan terhadap nilai patokan tertentu. Misalnya, indeks kemahalan biaya hidup yang digunakan untuk menetapkan tunjangan biaya hidup para diplomat kita di berbagai kota di luar negeri, atau tunjangan bagi pegawai perbankan nasional terhadap para pegawainya di berbagai kota di Indonesia. Contoh lain dari perbandingan terhadap patokan tertentu adalah pada indeks prestasi akademik. Nilainya diperbandingkan dengan batas tertinggi sebesar 4 dan batas terendah sebesar 2 untuk bisa melanjutkan studi. Contoh angka indeks untuk variabel tunggal misalnya adalah angka indeks produksi bawang merah di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, atau angka indeks produksi mangga di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Sedangkan contoh untuk angka indeks bagi variabel komposit adalah indeks harga konsumen. Dengan harga konsumen merupakan cerminan dari harga sejumlah komoditas yang biasa dikonsumsi masyarakat. Angka indeks variabel komposit dibedakan antara yang tertimbang dan yang tak tertimbang. Yang tak tertimbang bila nilai-nilai subvariabelnya tidak diberi bobot relative important. Sedangkan angka indeks tertimbang adalah bila setiap nilai subvariabelnya diberi bobot penimbang relative importantnya. Indeks prestasi akademik adalah contoh angka indeks variabel komposit tertimbang. Variabelnya adalah sesuai dengan namanya, yaitu prestasi akademik. Dengan subvariabelnya adalah nilai dari mata-mata kuliah yang diambil, yang ditimbang dengan relative importance-nya masing-masing, yaitu bobot SKS-nya masing-masing. Cara mendapatkannya adalah dengan menggunakan formula rata-rata tertimbang yang dipelajari pada pekan kedua. Konsep berikutnya adalah angka indeks harga. Sesuai dengan namanya, variabel yang diamati adalah harga. Untuk variabel komposit seperti indeks harga konsumen atau indeks harga perdagangan besar untuk sejumlah barang di tingkat perdagangan besar, atau indeks harga saham yang mengamati pergerakan harga saham. Pendek kata, nama dari variabel indeks akan mencerminkan variabel yang diamatinya. Selanjutnya adalah formula indeks harga menurut metode Laspers, yang merupakan indeks harga dengan penimbang bagi harga-harga adalah kuantitasnya pada waktu dasar, sehingga nilai angka indeks pada waktu T menjadi demikian ini. Sebagai alternatif dari formula tersebut, karena kritik atas kelemahannya, dikembangkan formula angka indeks PASI, yang ketika diterapkan untuk angka indeks harga, menghasilkan formula yang demikian ini. Perhatikan bahwa sekarang ada 3 identitas waktu, yaitu waktu dasar, waktu dasar yaitu waktu pada periode 0, kemudian
waktu akhir periode N, dan waktu yang diamati nilai angka indeksnya T. Luangkan waktu sejenak untuk membandingkan kedua metode penghitungan ini. Keduanya membandingkan situasi harga-harga komoditas pada waktu T dibandingkan harga-harga pada waktu dasar 0. Namun penimbangnya berbeda. Pada last pairs, penimbang masing-masing harga adalah dengan masing-masing kuantitasnya pada waktu dasar. Sedangkan pada formula PASI, penimbang tersebut adalah kuantitas pada waktu akhir. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah untuk indeks harga konsumen. Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, angka indeks ini adalah untuk harga-harga komoditas yang biasa dikonsumsi masyarakat. Arti komoditas adalah barang dan jasa. Formula angka indeksnya menggunakan metode last pairs. Jadi penimbangnya adalah kuantitas pada waktu dasar. Secara lebih perinci akan Anda dapatkan dari hasil pengerjaan tugas Anda untuk materi ini. Selanjutnya adalah penggunaan angka indeks. Yang pertama adalah untuk mengukur laju inflasi yang dinyatakan dengan formula berikut ini. Inflasi sepanjang periode T diukur dari tingkat perubahan relatif dari IHK. Perhatikan bahwa pembilang pada formula menunjukkan perubahan IHK dari waktu T-1 menuju waktu T. Untuk mendapatkan perubahan relatifnya, maka pembilang tersebut dibagi oleh nilai awal sebelum berubah, yaitu nilai IHK pada waktu T-1. Tentu saja untuk mendapatkan nilai inflasi dalam per seratusan, maka rasio tadi dikalikan dengan 100. Penggunaan angka indeks berikutnya adalah untuk menetapkan nilai real atau nominal bila salah satu dari keduanya diketahui. Nilai real adalah daya beli uang atau pendapatan, artinya berapa banyak komoditas yang dapat dibeli oleh katakanlah uang Rp1 pada tingkat harga yang berlaku. Sedangkan nilai nominal adalah nilai uang, maksudnya uang Rp1 yang nilai nominalnya adalah Rp1. Sebagai ilustrasi, misalkan uang Rp1.000.000 pada 2015 bisa untuk mendapatkan 3 piring nasi setiap hari dalam sebulan. Maka dengan kenaikan harga makanan, Rp1.000.000 pada tahun 2020 hanya bisa untuk mendapatkan 2,5 piring nasi setiap hari selama sebulan. Nilai real uang telah menurun selama periode 2015 hingga 2020. Atau sebaliknya, bila 2015 untuk mendapatkan 3 piring nasi per hari selama sebulan dibutuhkan uang sebesar 1 juta, dan kemudian pada tahun 2020 untuk mendapatkan 3 piring nasi setiap hari selama sebulan akan membutuhkan uang misalnya sebesar 1,3 juta rupiah, maka uang 1,3 juta rupiah itu adalah nilai nominal yang diperlukan untuk mempertahankan daya beli bagi 3 piring nasi per hari selama sebulan. Formulanya adalah demikian ini, ya. NRT adalah nilai real waktu T dan NNT adalah nilai nominal waktu T. Nilai real yang dicari adalah untuk dibandingkan dengan daya beli pada waktu dasar. Itu sebabnya pengali pada formula adalah sebesar 100. Bila daya beli yang dirujuk adalah bukan waktu dasar tapi waktu yang lain, maka pengalinya adalah nilai IHK pada waktu yang dipakai sebagai rujukan tersebut. Topik terakhir adalah perubahan waktu dasar. Waktu dasar dalam indeks harga dengan penimbang berupa kuantitas pada waktu dasar perlu diubah secara berkala. Bukankah kuantitas berbagai komoditas yang biasa dikonsumsi masyarakat mengalami perubahan-perubahan dengan berjalannya waktu? Bahkan perjalanan waktu menyebabkan tidak lagi dikonsumsinya suatu komoditas tertentu, atau sebaliknya munculnya komoditas baru yang disukai masyarakat.
komputer desktop misalnya sudah semakin terbatas digantikan oleh laptop. Sebaliknya, penggunaan handphone cerdas semakin meluas konsumsinya. Muncul persoalan, ketika analisis ekonomi memerlukan IHK yang meliputi 2 atau lebih series angka indeks dengan waktu dasar yang berbeda. Permasalahan terjadi karena ketika sudah ada series dengan waktu dasar baru, maka waktu dasar yang terdahulu tidak lagi dipublikasikan. Padahal series dalam analisisnya perlu dibuat dalam satu waktu dasar tertentu, sehingga perlu dilakukan penggabungan 2 atau lebih series angka indeks. Misalkan series yang akan dianalisis adalah dari tahun 2000 hingga tahun 2070. Namun di sini diperingkas tampilannya mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 saja seperti ini. Nah, kemudian kebetulan pada tahun 2015 terjadi pengubahan waktu dasar, sehingga untuk tahun 2016 dan 2017 yang tersedia adalah angka indeks harga untuk series dengan waktu dasar 2015. Analisis perlu menyatukan waktu dasar kedua series tersebut. Bisa dengan waktu dasar 2000 atau dengan waktu dasar 2015. Misalkan series akan dibuat menjadi waktu dasar tahun 2000, sehingga kita perlu membuat perkiraan IHK 2016 dan 2017 dengan waktu dasar tahun 2000. Nanti kita juga akan melihat bila series yang digunakan adalah untuk yang berwaktu dasar tahun 2015. Kunci logikanya terletak pada konversi IHK pada tahun 2015 dari yang semula bernilai 127 menjadi 100 ini. Dengan waktu dasar 2015, maka nilai-nilai IHK 2016 dan 2017 masing-masing adalah sebesar 107 dan 115. Maka untuk IHK 2016 dengan waktu dasar 2020 adalah 107 per 100 dari 127, yaitu sebesar 135,89. Dan untuk IHK tahun 2017 dengan waktu dasar 2000 adalah 115 per 100 dari 127, yaitu sebesar 146,05. Nah, baik. Sebaliknya, bila seriesnya akan dibuat bertahun dasar 2015, berarti kita harus membuat perkiraan IHK tahun 2014 dan tahun 2013. Untuk tahun 2014, yang ketika menggunakan tahun dasar 2000 adalah sebesar 121, maka dengan waktu dasar 2015, waktu dasarnya adalah nilainya adalah 121 per 127 dari 100, yaitu sebesar 95,28. Dan untuk IHK 2013 dengan waktu dasar 2015 adalah 115 per 127 dari 100, yaitu sebesar 90,55. Demikianlah hasil kaji ulang secara ringkas. Berikutnya kita lakukan pembahasan soalnya.